Selamat pagi para peserta. Tentunya sebelum 5 menit dimulai, dimohon untuk audio dan videonya untuk diposisikan, untuk video dinyalakan dan audio di-off-kan. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, Ibu Yunidar, yang terhormat para Bapak dan Ibu Guru, serta karyawan dan staf, dan yang terhormat MPK dan OSIS, serta kawan-kawan semua yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam kesempatan ini dalam keadaan sehat walafiat. Saya ucapkan terima kasih kepada pihak SMA Negeri 1 Jakarta yang telah memberikan kesempatan kami, Palasi SMA Negeri 1 Jakarta, untuk hadir dan memberi pengetahuan dengan teman-teman SMA Negeri 1 Jakarta. Kemudian saya ucapkan pula terima kasih kepada Bapak dan Ibu Guru yang turut membantu dalam persiapan webinar Palasi SMA Negeri 1 Jakarta. Baik, sebelum dimulai acara ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan karena berdoa tidak pernah selesai. Baik, acara selanjutnya yaitu mendengarkan lagu Indonesia Raya. Dimohon untuk para peserta mendengarkan dengan hikmat. Taruh bawah, taruh bawah.
Lalu matiin. Udah masuk. Udah masuk. Udah masuk ya? Masuk gak? Enggak. Udah masuk. Bisa. Oh, itu bisa. Itu lagi, Jum. Goblok itu. Nah, baru masuknya. Sakit anding. Ayah. Surat kematian yang asli itu kemarin yang di amplop apa yang dikasih kelurahan? Ini ngomong. Lu denger gak? Ini ngomong nih. Surat kematian anjing. Lagu berikutnya menyanyikan Mars Palasi, dimohon untuk mengikuti. Baik, acara selanjutnya yaitu sambutan kepada Ibu Riana selaku wakil kesiswaan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, saya izin buka masker biar enak ngobrolnya atau memberikan sambutannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur saya panjatkan dan kita panjatkan semuanya atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dapat berkumpul di kegiatan peduli lingkungan dari
siswa Palasi atau dari tim Palasi SMA Negeri 1 Jakarta. Yang terhormat saya ucapkan kepada Ibu Yunidar selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Jakarta. Yang terhormat kepada Bapak Ibu Wali Kelas, baik kelas 11 maupun kelas 12, baik IPA dan IPS di SMA Negeri 1 Jakarta. Yang terhormat kepada tim kesiswaan dan juga pembina dari Palasi SMA Negeri 1 Jakarta. Yang saya cintai adalah siswa-siswi SMA Negeri 1 Jakarta baik kelas 11 maupun kelas 12. Dan yang saya banggakan adalah siswa dari tim Palasi SMA Negeri 1 Jakarta. Anak-anakku sekalian, kita berkumpul secara virtual pada pagi ini untuk belajar, untuk bersama-sama mengetahui bagaimana kalian mencintai alam kalian, untuk melestarikan alam kalian. Dan istilahnya di Palasi ini kalian berusaha belajar mencoba menyayangi alam sekitar kalian. Dengan adanya kegiatan ini, kami dari SMA Negeri 1 Jakarta mengajak anak-anakku sekalian karena luar biasanya saat ini perkiraan cuaca yang sangat-sangat dahsyat dan banyak sekali bencana-bencana, banyak prediksi bencana yang sangat luar biasa di sana. Apa sih yang harus kita lakukan sebagai generasi muda hebat yang akan mencintai dan melestarikan alam kita ini? Tanpa kita, alam kita tidak akan menangis. Jadi dengan kita, dengan diri kita semua yang sadar akan lingkungan, maka kita juga menjaga negeri ini dari segala musibah dan menjaga negeri ini dari segala bencana. Inilah kita SMA Negeri 1 Jakarta yang lebih peduli kepada lingkungan sekitar. Ini yang dapat saya sampaikan. Sekian dan tetap semangat anak-anakku sekalian, tetap aktif, tetap kreatif, tetap selalu memberikan semangat kepada semuanya, baik di dalam SMA Negeri 1 maupun di luar SMA Negeri 1, bahwa yuk kita harus cinta dengan lingkungan kita. Yuk kita harus cinta dengan alam kita. Jika kita tidak cinta dengan alam kita, maka alam pun akan menangis dan memberikan sesuatu yang dahsyat kepada kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Riana atas sambutan yang telah diberi. Selanjutnya yaitu sambutan yang akan diberikan kepada Pak Bes selaku pembina Palasi. Waktu dan tempat kami persilakan. Oke, cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku sekalian. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada pagi hari ini, menjelang siang, kita bisa berkumpul di acara kegiatan yang diselenggarakan oleh kesiswaan SMA Negeri 1 Jakarta. Sebelumnya saya berterima kasih juga untuk Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Jakarta beserta dengan Wakil Kepala Sekolah yang hadir secara virtual ya. Untuk anak-anak sekalian, saya juga sangat mengapresiasi yang sudah hadir di sini. Audiensnya ada 2, ya, ada di virtual, di Zoom, dan juga ada yang hadir secara langsung di ruangan aula. Ya. Sangat mengapresiasi kegiatan yang ada. Semoga harapan saya sebagai pembina Palasi di sini, kegiatan ini bisa terselenggara dengan baik. Informasi yang disampaikan oleh anak-anak sekalian yang tergabung dalam ekstrakurikuler Palasi juga bisa diterima informasinya dengan baik. Karena kita hidup di Indonesia, ya harus tahu potensinya gitu. Kalau di geografi itu kita mempelajari dan mengenal bahwa Indonesia ini terkenalnya Ring of Fire, ya, Ring of Fire, yaitu zona di mana bencana itu mengintai kita, gitu, ya. Artinya kita
awareness-nya itu harus ditingkatkan, pengetahuan terkait dengan kebencanaan dan lain sebagainya itu harus ditingkatkan. Nah, kemudian saya ingin berpesan tetap jaga kesehatan di masa pandemi ini. Semoga kegiatan yang kita jalani, baik itu mungkin kegiatan di sekolah ataupun di luar ruangan, harus tetap menjalankan protokol kesehatan yang berlaku ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih untuk anak-anakku sekalian yang sudah hadir secara virtual ya, secara langsung di Aula SMA Negeri 1 Jakarta ini. Semoga apa yang disampaikan oleh anggota PALASI bisa diterima dan juga diamalkan. Itu saja, mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Bes atas sambutannya. Acara selanjutnya yaitu penyampaian materi yang akan dibawakan oleh Saudari Nur Ilafi Queen Khadijah. Mohon disimak untuk teman-teman karena akan ada kuis berhadiah untuk 5 orang pemenang dengan total hadiah 100.000 per orang. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nur Ilafi dari Eskul PALASI SMAN 1 Jakarta. Saya ucapkan terima kasih kepada pihak SMAN 1 Jakarta yang telah memberikan kesempatan kepada kami, PALASI SMAN 1 Jakarta, untuk hadir dan berbagi pengetahuan dengan teman-teman SMAN 1 Jakarta sekalian. Saya ucapkan pula terima kasih kepada Bapak dan Ibu Guru yang turut membantu dalam persiapan webinar PALASI SMAN 1 Jakarta, juga kepada teman-teman sekalian yang turut hadir dalam Zoom meeting kali ini. Sebelum mulai, izinkan saya memperkenalkan sedikit tentang PALASI. Supaya teman-teman semua juga enjoy dalam pembahasan kali ini, tentunya lebih baik untuk sedikit berkenalan dengan kami. Kami semua dari ekstrakurikuler PALASI yang merupakan kepanjangan dari Pecinta Alam Siswa SMAN 1 Jakarta. PALASI adalah ekstrakurikuler yang bergerak di bidang kepencinta alaman dan banyak berkegiatan di alam bebas. Selain mengeksplor alam di PALASI juga diajarkan untuk mencintai alam sekitar dan tak lupa melestarikannya. PALASI sendiri memiliki 3 divisi, yaitu mountaineering, climbing, dan caving. Tapi selain 3 divisi resmi tersebut, kita juga mempelajari orienteering atau navigasi darat, rafting atau arung jeram, dan aktif berkegiatan sosial. Nah, untuk teman-teman boleh banget selama pembahasan materinya dicatat, karena setelah ini kita akan mengadakan quizzes untuk peserta di Zoom ini, dan akan berhadiah 100.000 untuk 5 pemenang. Materi kuis akan berdasarkan dengan materi yang akan saya sampaikan. Oke, masuk ke dalam pembahasan. Pada pertemuan kali ini, sesuai judul webinar kita akan membahas beberapa hal terkait dengan mitigasi bencana. Seperti yang kita semua sama-sama ketahui, bencana ada banyak sekali macamnya. Untuk mempermudah kita memahami hal tersebut, kita akan memfokuskan kepada bencana yang tak asing bagi kita semua sebagai warga Jakarta dan sekitarnya. Ya, kita akan membahas mitigasi bencana banjir. Nah, sebelum masuk ke definisi, pengertian, tujuan, dan lain-lain, saya ingin menampilkan sebuah video yang terlihat bagaimana keadaan kota kita sebenarnya. Baik, berikut videonya.
Nah, berikut video tentang yang menggambarkan bagaimana keadaan kota kita yang sayangnya sangat rawan dengan bencana banjir. Sebelum masuk ke materi, saya pengen nanya dulu ke teman-teman, gimana tanggapan kalian terhadap video yang saya tampilkan barusan? Menjawab pertanyaan yang ada di PowerPoint tersebut. Mana pertanyaan? Oh iya, salah. Sebagai pelajar, bagaimana kita harus menanggapi hal tersebut? Boleh, nah siapa ya? Cindy ya? 10 IPA 5, Cindy boleh bantu saya menjawab pertanyaan tersebut? Ya, Ya, Cindy. sebagai pelajar, bagaimana kita harus menanggapi hal tersebut? Kita harus menanggapi hal tersebut dengan cara tidak membuang sampah sembarangan dan merawat alam lebih baik. Ya, Pak. Ada tanggapan lain, Cindy? Atau ada teman-teman yang mau menambahkan? Mungkin teman-teman yang berada di aula. Di aula ada yang mau jawab, Pak? Siapa yang di aula? Oke, siapa namanya? Dimas Dendi. Saya akan sampaikan dia dari OSIS MBK. Dari video tadi kita melihat bahwa bencananya kebanyakan adalah banjir. Nah, itu merupakan sebab dari buang sampah sembarangan dan lain sebagainya. Nah, kita sebagai pelajar bisa melakukan dengan hal yang kecil terlebih dahulu, seperti buang sampah pada tempatnya, mengingatkan teman-teman yang lain untuk tidak membuang sampah sembarangan dan lain sebagainya. Dan dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak untuk teman-teman atas tanggapannya. Berdasarkan video tersebut, terlihat beberapa daerah di Jakarta saat terdampak banjir. Seakan sudah menjadi kepastian, setiap tahunnya saat curah hujan sedang tinggi, Jakarta pun kebanjiran. Seakan tak ada jawaban, warga Jakarta malah saling menyalahkan. Entah salah pemerintah ataupun salah cuaca. Tak ada habisnya jika kita saling menyalahkan. Di posisi saat solusi masih menjadi pertanyaan, kita bisa mengelola respon yang sebaiknya kita keluarkan saat menghadapi masalah. Dengan tujuan mengurangi resiko. Dalam kasus ini, sebuah bencana banjir. Untuk itu, mari kita berkenalan dengan materi mitigasi bencana. Teman-teman simak ya, pentingnya sadar bencana dan mitigasi bencana untuk mengurangi resiko bencana, khususnya di negara kita tercinta ini. Nah, saya juga mau ngingetin buat teman-teman lagi nih, sekalian dicatat materinya, karena setelah ini kita akan adakan kuis berhadiah 100.000 untuk 5 orang pemenang. Jadi yang masih dengerin sambil ngantuk-ngantuk, bisa cuci muka dulu, setelah itu menyimak.
karena sayang banget ngelewatin kesempatan untuk menangin uang sebesar Rp100.000. Nah, untuk teman-teman yang ikut challenge di Instagram Palasi Budut, juga harus simak Zoom meeting ini ya, karena setelah Zoom meeting ini berakhir akan dipanggil teman-teman yang fotonya lolos berdasarkan persyaratan dan aturan dari challenge yang kita adakan. Lalu nanti akan diadakan pendataan untuk pengiriman hadiah. Oke, kita masuk materinya ya. Kenapa Indonesia termasuk rawan bencana? Indonesia dengan letak geografis dan geologisnya menjadikan rawan akan berbagai macam jenis bencana atau disebut disaster prone. Beberapa bencana yang sering terjadi diantaranya gempa bumi, tsunami, tanah longsor, dan banjir. Karena negara kita merupakan negara yang disaster prone, maka kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat diperlukan untuk menyusun segala upaya penanganan dan mitigasi yang tepat di daerah rawan bencana. Dimulai dari mana? Dari sadar akan bencana yang diantaranya memahami karakteristik wilayah, khususnya wilayah sendiri dalam lingkup terkecil. Berikut dengan ancaman dan kerentanan apa saja yang ada dalam wilayah tersebut, risiko yang dihadapi, hingga upaya yang dapat dilakukan. Perlu diingat, suatu peristiwa dapat dikatakan bencana apabila ancaman bertemu dengan kerentanan. Upaya meminimalisir dampak yang ditimbulkan oleh suatu bahaya. Kerentanan sendiri dapat dikatakan adalah ketidakmampuan suatu individu atau kelompok masyarakat dalam upaya meminimalisir dampak yang ditimbulkan oleh suatu bahaya. Inilah yang menjadikannya penting untuk sadar bencana sejak kini. Lalu, apa pentingnya mengenal mitigasi bencana? Pertama-tama kita berkenalan dulu dengan mitigasi. Apa itu mitigasi? Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik, maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Mitigasi sendiri memiliki tujuan. Tujuan mitigasi adalah mengurangi dampak yang ditimbulkan oleh bencana. Contohnya kerusakan makhluk hidup, kerugian di bidang ekonomi, yang sangat bermacam-macam. Lalu juga meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam menghadapi resiko bencana. Nah, ini penting banget teman-teman untuk dibuat sadar masyarakat bahwa pengetahuan tentang bencana itu sangat penting. Nah, selanjutnya juga menyadarkan pada masyarakat untuk peduli terhadap lingkungan sekitar. Tidak hanya terhadap alam, tapi juga terhadap sesama manusia. Dengan sadar kalau bencana itu memang ada dan ada manusia yang berdampak, yang kehidupannya jadi hancur, kehilangan harta benda dan lain-lain, kita bisa jadi sadar kalau kita sebagai manusia memang selayaknya untuk saling membantu. Nah, selanjutnya jenis-jenis mitigasi. Ada mitigasi bencana banjir, mitigasi bencana tanah longsor, mitigasi gempa bumi, juga bencana gunung berapi. Yang tentunya setiap bidangnya berbeda hal-hal yang dipelajari dan difokuskan. Nah, karena kita berada di Jakarta, di mana kota kita ini sangat rawan banjir, kita akan fokus kepada mitigasi bencana banjir. Lanjut nih. Apa bencana alam yang sering terjadi di Jakarta? Tentunya kita semua sudah tahu jawabannya, yaitu bencana banjir. Hidup di tengah kota tidak terlepas dari bencana banjir. Nah, contoh-contoh bencana banjir yang cukup parah yaitu
pada 14 tahun lalu, tepatnya tanggal 1 sampai 2 Februari 2007. Pada saat itu, luas area yang terdampak pada banjir sekitar 70% dari total wilayah ibu kota. Tercatat peristiwa korban jiwa terbanyak, yakni 48 orang tewas dan 276.333 orang harus mengungsi dari tempat tinggal mereka yang terendam air. Lanjut. Nah, mengapa sih Jakarta rawan terjadi banjir? Tidak hanya karena sampah ataupun karena cuaca, ternyata ada beberapa faktor lain loh yang menyebabkan Jakarta itu rawan terjadi banjir. Karena faktanya dari zaman dahulu pun Jakarta sudah tercatat selalu terjadi banjir. Walaupun intensitas keseringan dan korban jiwa dan lain-lainnya memang berbeda-beda setiap tahun. Lanjut. Nah, di sini ada 4 poin penyebab bencana banjir. Yang pertama, berada pada dataran rendah. Daerah dengan kontur rendah lebih rentan terjadi banjir yang lebih besar. Ini memang fakta yang tidak bisa dipungkiri kalau kota kita, Jakarta, dikelilingi oleh kota-kota yang datarannya lebih tinggi, sehingga sungai yang mereka miliki secara otomatis akan bergerak menuju hulu, yaitu kota Jakarta. Selanjutnya, kurangnya kawasan drainase. Daerah hutan yang berfungsi untuk menyimpan luapan air berubah fungsi menjadi gedung tinggi. Nah, kurangnya resapan air ini mungkin lebih fokus kepada upaya dari pemerintah karena pembangunan, pembentukan pemukiman, dan lain-lain. Tidak lain dan tidak bukan, ada faktor dan campur tangan dari pemerintah. Nah, selanjutnya membangun pemukiman di bantaran kali. Keadaan ini bukan saja mempersempit aliran sungai, tapi juga tanah yang berpotensi longsor. Jadi pemukiman yang di pinggir-pinggir kali itu bukan hanya menyebabkan banjir, tapi sangat rentan untuk memakan korban. Karena sangat dekat dengan sungai, jika sungainya meluap, orang-orang yang berada di pemukiman itu akan sulit untuk dievakuasi. Bisa rumahnya terbawa arus, runtuh, dan lain-lain. Lalu juga membuang sampah sembarangan. Tindakan manusia yang tidak peduli dan masa bodoh ini membuat aliran air tersumbat dan berpotensi tekanan yang semakin besar. Untuk itu, kami di sini untuk saling berbagi dengan teman-teman kalian supaya menumbuhkan kesadaran untuk lebih peduli kepada lingkungan sekitar. Karena pada faktanya sampah juga sangat berperan besar terhadap terjadinya banjir. Nah, sebelumnya kita udah ngebahas penyebabnya. Sekarang kita bahas akibat dari banjir. Banyak banget kerugian yang akan kita alami jika banjir sedang terjadi. Mulai dari kehilangan rumah dan warang, kerusakan pada tanaman dan persawahan, aktivitas warga sehari-hari menjadi terhambat, penyakit mudah menyebar karena banyaknya virus dan kotoran, lalu melumpuhkan sektor perdagangan, dan menghambat kegiatan pendidikan. Kita sebagai manusia tentunya sangat rugi dengan hal-hal ini. Nah, kenapa sih sampah bisa menyebabkan banjir? Menurut kamu, apa masalah terbesar yang menjadi latar belakang seseorang sehingga dalam hidupnya bisa tanpa rasa bersalah membuang sampah ke sembarangan tempat? Ada yang bisa jawab pertanyaan tersebut? Karena kalau misalnya kita tanya kenapa sampah bisa menyebabkan banjir,
tentunya semuanya udah tahu. Tapi saya ingin membahas yang berkaitan, tapi sepertinya lebih menarik nih. Latar belakang seseorang sehingga bisa tanpa rasa bersalah membuang sampah ke sembarangan tempat. Karena kalau kalian datang ke bantaran sungai Kali Ciliwung, ke tempat-tempat yang pinggiran-pinggiran, ternyata masih sangat banyak sekali orang yang sedikit kesadaran untuk peduli dengan lingkungan. Sampah menumpuk di pinggir jalan seperti sudah menjadi hal yang biasa untuk dilakukan. Boleh Anda pas dulu nih untuk ditanya. Ada yang mau mengajukan diri untuk menjawab pertanyaan tersebut? Yang ada di sini lagi, Pak. 2 aja, Pak. Yang di Zoom sama di sini. Florencia, boleh dijawab pertanyaannya? Ya, Kak. Iya, Pak. Dari Zoom meeting-nya dulu. Florencia. Jadi, menurut saya kenapa orang tanpa rasa bersalah membuang sampah sembarangan? Sudah itu orang tersebut kurangnya kesadaran dari orang tersebut. Makanya menurut saya materi ini sangat penting dinonton orang-orang. Karena semoga setelah orang-orang mengikuti Zoom webinar ini, orang tersebut dapat sadar bahwa membuang sampah sembarangan itu sangat tidak baik. Oke, baik. Terima kasih, Florencia. Kita lanjut ke teman-teman yang ada di ruangan aula. Mungkin ada yang mau mengajukan diri untuk menjawab. Karena tadi udah dari OSIS, kita coba dari Palasi ya. Putra deh jawab. Waalaikumsalam. Saya Putra dari Palasi Jakarta ingin menjawab pertanyaan yang tadi sudah diberikan oleh Pak Abi. Kenapa orang bisa membuang sampah sembarangan? Itu pertama karena tadi orang tersebut kurangnya kesadaran tadi yang disebut sama orang ini sudah karena kesadaran akan mengenai sampah dan sehingga itu membuat lingkungan yang tadinya membuang sampah atau orang membuang sampah sembarangan, lalu orang lain juga membuangnya. Jadi sampah itu akhirnya jadi numpuk di lingkungan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak untuk Gregorius Putra atas jawabannya. Kita lanjut slide selanjutnya ya. Lanjut tuh. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan nih? Karena kita sadar nih, sampah itu bisa menyebabkan banjir. Tapi sayangnya masyarakat Indonesia, khususnya di Jakarta, masih sedikit sekali kesadaran yang ada di dalam dirinya untuk menjaga lingkungan. Nah, untuk itu kita harus menumbuhkan rasa peduli alam dan memahami alam. Dengan paham dengan alam, peduli dengan alam, kita akan menjadi berat hati jika membuang sampah sembarangan. Dan sebaliknya, kita akan menjadi ringan tangan ketika melihat sampah, melihat orang sedang membuang sampah sembarangan untuk ikut menegur, atau tidak peduli itu sampah siapa, kita pungut, lalu kita taruh di tempat yang seharusnya.
Selanjutnya, mengetahui potensi bencana yang harus dimitigasi, lalu perbanyak daerah resapan di rumah atau di lingkungan. Nah, kita juga bisa menerapkan prinsip 3R dalam kehidupan sehari-hari kita. Reduce, mengurangi segala sesuatu yang mengakibatkan sampah atau meminimalisir sampah. Contohnya kalau kita beli minuman, kita bisa bawa tumbler sendiri atau belanja pakai kantong belanja. Lebih difokuskan kepada benda-benda yang memang bisa digunakan berulang-ulang terus. Reduce itu kurang lebih untuk mengurangi sampah yang kita hasilkan. Ada beberapa gerakan di luar negeri itu yang pernah saya tonton beberapa videonya, itu merupakan tidak ingin menghasilkan sampah sama sekali dalam hidupnya. Sesimpel makan siang, walaupun itu sampah organik, tapi pada faktanya itu tetap fakta. Jadi dalam gerakan ini tidak hanya fokus kepada plastik dikurangin, kantong belanja plastik dikurangin, botol plastik dikurangin, tapi juga sampah secara keseluruhan. Mulai dari tidak membuang sisa makanan, tidak kalau misalnya ke tempat restoran membawa wadah sendiri, dan lain-lain. Lalu reuse, menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan. Nah, kalau ini memerlukan kreativitas dari teman-teman untuk menerapkan prinsip reuse ini. Dari sampah-sampah yang tadinya tidak menarik, bisa diolah kembali untuk menjadi benda-benda yang lebih cantik dan estetik. Lalu recycle, mendaur ulang sampah-sampah menjadi barang-barang yang baru. Nah, seperti di gambar, contohnya bungkus kopi jadi tas, terus dari botol, tutup botol juga bisa dijadiin tas tank-tank, dan lain-lain. Intinya diperlukan niat dan kesungguhan untuk menerapkan 3R ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Lanjut. Nah, ada sedikit kalimat, reuse plastic bottles, save the earth. Jadi kita harus sadar bahaya penggunaan plastik secara berlebihan. Lanjut. Nah, kita sekarang masuk nih ke mitigasi banjir. Mitigasi banjir ini adalah mengandalkan pembangunan sarana. Mitigasi banjir terbagi menjadi beberapa kegiatan, yaitu yang pertama kegiatan fisik atau struktur, yaitu mengandalkan pembangunan sarana dan prasarana pengendali banjir hingga memodifikasi kondisi alamiah sungai sehingga membentuk suatu sistem pengendali banjir. Ini ada contoh-contohnya, contohnya pembangunan waduk, pembangunan tanggul, pembangunan kanal, dan pembangunan polder. Lalu ada kegiatan mitigasi banjir yang non-struktural, yaitu mitigasi kegiatan menghindari dan menekan besarnya masalah yang ditimbulkan banjir dengan mengatur pembudidayaan lahan banjir dan di DAS. Konservasi tanah dan air di sungai, yang pertama nih, membuat terasering, menanam sedimen, kolam retensi, penghijauan, reboisasi, sumur resapan, dan lain-lain. Lalu ada pengelolaan dataran banjir. Bidang bangunan merupakan rumah tipe panggung, rumah susun, jalan layang, dibentuk menjadi lebih bisa dikelola saat banjir. Lalu bidang pertanian. Pemilihan jenis tanaman yang tahan genangan, misal rumput vetiver atau akar wangi. Mitigasi banjir yang selanjutnya masih kegiatan non-struktural, yaitu penyuluhan dan pendidikan masyarakat. Contohnya seperti yang kita lakukan kali ini, kita belajar mitigasi bencana alam, khususnya bencana banjir, untuk meningkatkan kesadaran
masyarakat akan bencana yang kita sering alami. Lalu pengawasan penegak hukum. Mungkin bisa lebih disiplinkan untuk orang-orang yang membuang sampah sembarangan, dikasih hukuman atau peraturan-peraturan yang menguntungkan untuk alam. Lalu penanggulangan banjir. Yang pertama, menjaga lingkungan sekitar, lalu menghindari membuat rumah di pinggiran sungai, melaksanakan program tebang pilih dan reboisasi, lalu membuang sampah pada tempat sampah, dan yang paling penting rajin membersihkan saluran air. Nah, untuk melakukan itu semua tuh butuh kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Makanya kemarin dari Palasi sempat mengadakan challenge untuk menunjukkan gerakan peduli lingkungan ala kamu di Instagram. Nah, ini salah satu hasil foto dari teman-teman sekalian. Tanpa sadar, teman-teman sekalian itu sudah melakukan gerakan peduli lingkungan yang kalau dilakukan bersama-sama secara terus-menerus akan menghasilkan hasil yang signifikan. Nah, melihat dari faktor-faktor penyebab Jakarta rawan banjir, ada kemungkinan nih teman-teman, banjir di sejumlah wilayah tanah air sudah tidak bisa lagi ditanggulangi atau dicegah. Kenapa kita tidak fokus saja untuk mengutamakan keselamatan warga? Kenapa bukan dari kemarin-kemarin sebelum banjir datang ke hulu, warga Jakarta sudah siap-siap menghadapi banjir tersebut. Banjir bukan hanya tahun ini terjadi. Dahulu banjir sudah ada. Itu adalah kesalahan-kesalahan yang terjadi di negara kita. Lalu apa salahnya pemerintah dan warga negara saling bekerja sama menjaga lingkungan sekitar agar terhindar dari musibah yang lebih parah? Nah, penting banget untuk menumbuhkan rasa peduli. Kita semua tahu negara kita memiliki iklim tropis. Artinya, segala kemungkinan musibah seperti banjir dan hujan bandang terjadi. Yang perlu kita lakukan adalah menghadapinya. Menghadapi bencana bersama-sama, saling peduli, saling bersimpati. Namun, bukan berarti kita boleh bermalas-malasan dan menunggu datangnya bencana tanpa persiapan. Gerakan kecil jika dilakukan berulang-ulang, apalagi dilakukan bersama-sama, kelak akan terlihat hasil yang signifikan. Peduli terhadap alam berarti peduli kepada masa depan kita sendiri. Bagaimana jika banjir tidak dapat dicegah? Next dulu tadi tuh kelewat. Fokus pada keselamatan warga. Seperti yang tadi saya sebutkan, jika kita tahu kalau bencana banjir sudah pasti akan datang, kita akan harusnya lebih fokus kepada bagaimana menjaga keselamatan warga pada saat banjir itu datang. Nah, sebagai warga negara yang baik, ada baiknya kita wajib nih memahami tahap-tahap dalam mengantisipasi musibah dan bencana sejak dini. Sejak dini kita mengantisipasi kemelut alam bukan berarti kita terhindar dari bencana, tetapi kita sudah tahu apa yang akan kita lakukan saat bencana terjadi. Nah, dengan paham langkah-langkah menghadapi bencana, tentunya kita bisa berusaha meminimalisir dampak negatif yang terjadi setelahnya. Keselamatan warga adalah yang utama. Berhubungan dengan itu, kita bisa mengenal sedikit tentang sebuah bidang materi penyelamatan yang berhubungan dengan bahasan kita kali ini, yaitu bencana banjir. Nah, materi tersebut adalah materi water rescue, yaitu penyelamatan, pertolongan, serta pemindahan korban dari sebuah daerah perairan seperti tempat terdampak banjir. Kita tonton video tentang pengenalan materi dasar water rescue dari tim Palasi. Di
Disimak ya teman-teman videonya. Kira-kira ada yang tahu nggak water rescue itu apa? Mungkin ada teman-teman yang emang pernah belajar terkait materi tersebut, atau orang tuanya memang ada yang bekerja di bidang tersebut dalam penyelamatan. Nggak ada ya? Oke, nanti kita pelajarin setelah ini. Sambil nunggu videonya siap, saya pengen ngejelasin sedikit dulu tentang water rescue. Jadi water rescue itu tuh emang ada beberapa teknik dan metode, tapi salah satunya itu ada yang berhubungan dengan kegiatan adventure atau kegiatan di alam bebas, yaitu arung jeram. Jadi kalau misalnya ada daerah terdampak banjir nih, teman-teman dari BNPB ataupun FAJI biasanya memang langsung turunin perahu untuk bantuin teman-teman yang terdampak banjir untuk pindah tempat ke lokasi evakuasi. Kalau misalnya banjirnya parah banget nih teman-teman, biasanya korban-korban banjir itu nunggu di atap rumah, ataupun kalau misalnya punya lantai atas, nunggu di situ tanpa bisa turun karena rumahnya sudah terendam banjir. Nah, disitulah dari BNPB, FAJI atau Federasi Arung Jeram Indonesia itu berperan untuk datang dengan perahu dan menyelamatkan teman-teman yang terjebak. Nah, langsung aja kita nonton videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nur Ilafi dari Ekstrakurikuler Palasi SMA N 1 Jakarta. Dalam kesempatan kali ini saya ingin sharing beberapa materi yang biasa kita pelajari di dalam Ekskul Palasi. Sesuai tema kali ini, kita akan membahas materi yang berhubungan dengan bencana. Karena bencana itu ada banyak dan luas sekali, kita akan difokuskan membahas bencana yang relate dengan kita sebagai warga kota Jakarta, yaitu bencana banjir. Nah, dalam menanggapi bencana banjir, selain perlu paham dengan langkah-langkah pencegahannya, kita juga perlu paham bagaimana menghadapi bencana banjir tersebut. Untuk paham penanganannya, kita dapat dimulai dengan mempelajari materi water rescue. Apa itu water rescue? Water rescue adalah kegiatan pertolongan, penyelamatan, serta pemindahan korban dari wilayah perairan seperti sungai, kolam, laut, ataupun daerah terdampak banjir. Nah, dalam mempelajari ilmu water rescue ini, kita akan dimulai dengan mempelajari 4 basic teknik yang sangat penting dan sangat dasar, yaitu reach, throw, row, dan go. Nah, metode pertama atau reach dipertimbangkan untuk dilakukan apabila korban bisa digapai oleh penyelamat. Bisa dibantu menggunakan benda kaku seperti tongkat, tali penyelamat, dan dayung. Penyelamat tak perlu masuk ke air saat melakukan teknik ini. Catatan penting, korban harus sadar waspada dan mampu meraih dan dapat memegang alat untuk menjangkau. Throw atau melempar. Korban terlalu jauh untuk dijangkau dengan benda kaku. Si penyelamat dapat melempar tali
tas tali, cincin pelampung atau cakram yang diikat dengan tali. Juga bisa menggunakan benda pengapung yang diikat dengan tali dan lain-lain. Dalam teknik ini, penyelamat tidak perlu masuk ke dalam air. Tentunya kondisi korban harus tetap sadar, waspada, dan mampu berpegang. Metode selanjutnya adalah row atau mendekati dengan perahu. Jika korban terlalu jauh untuk dijangkau, tim penyelamat perlu perahu untuk bisa menjangkau atau mengakses korban. Tujuannya supaya korban bisa diakses lalu diangkat dan diselamatkan. Korban bisa saja sadar ataupun tidak sadar. Dalam teknik mendayung ada beberapa yang harus diperhatikan. Untuk yang pertama, cara memegang dayung. Jadi tangan kanan ini harus seperti ini pegangannya, dan juga tangan kiri seperti ini. Lalu tangan kiri dimajukan, masukkan dayung ke dalam, lalu tarik. Seperti itu cara mendayung awalan. Dan untuk dayung mundur bisa juga dengan seperti ini, dayung dimasukkan lalu dorong ke depan, dimasukkan lalu dorong ke depan. Itu teknik dayung mundur. Dan untuk beberapa dayungan seperti dayung cepat, dayung lambat, dan juga beberapa teknik dayung lainnya. Berikutnya adalah go atau berenang. Tim penyelamat secara fisik memasuki air dan berenang ke korban untuk mengambil mereka. Metode ini biasa digunakan untuk korban yang tidak sadar, tetapi juga dapat digunakan pada korban yang sadar atau berada dalam keadaan waspada yang berada dalam kesulitan, seperti tidak dapat mengambil atau meraih alat pelampung. Saat melakukan water rescue, penyelamat sendiri harus mengutamakan keselamatan diri sendiri, karena dalam rescue keselamatan diri sendiri itu sangat penting bagi si penyelamat. Oleh karena itu, sebelum rescue ada beberapa alat yang harus dipakai sesuai standar safety, seperti helm dan juga life jacket atau pelampung. Nah, pertama-tama kita pakai life jacketnya dulu untuk melindungi diri dari beberapa hal-hal yang berbahaya. Untuk pemakaiannya, di sini ada beberapa pengaman agar tidak lepas pelampungnya. Kita bisa cekrekkan dulu. Ya, kurang lebih seperti ini. Untuk selanjutnya kita memakai helm untuk melindungi kepala. Ya, kurang lebih alat keselamatannya seperti ini, agar terhindar dari berbagai macam bahaya. Sekian pengenalan materi water rescue pada kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, itu dia video pengenalan materi water rescue. Dalam salah satu metode teknik dasar water rescue, yaitu row, sangat berhubungan dengan olahraga arung jeram, di mana arung jeram memang dipelajari dalam ekstrakurikuler Palasi. Menariknya dalam water rescue tidak hanya berhubungan dengan kegiatan olahraga dan berpetualang, tapi juga berhubungan dengan lingkungan sosial. Karena saat berkegiatan di alam bebas, tidak hanya menikmati keindahan alam, tapi kita juga harus merawatnya. Untuk siapa? Untuk kita manusia. Karena alam tidak butuh manusia, tapi manusia tidak bisa hidup jika alam tidak baik-baik saja. Nah, oke teman-teman, kita lanjut ke kuisis nih. Untuk teman-teman diharapkan untuk ikut ya semuanya karena berhadiah 100.000 untuk 5 pemenang. Sebentar saya share linknya. Ada linknya nggak? Ya, loading. Oke teman-teman, udah saya share link kuisisnya. Boleh teman-teman langsung dikerjain kuisnya. Jawab sebenar-benarnya ya, karena 5 pemenang bakal dapat hadiah. Semangat semuanya. Oh iya, jangan lupa untuk username waktu masuk ke kuis, nama dan kelas ya, supaya kalau misalnya jadi pemenang, lebih mudah untuk dihubungi dan dicari untuk dikasih hadiah.
Teman-teman, kuisnya kita akhiri sampai sini. Nanti pemenangnya bakal diumumin di Instastory Palasi Budut ya. Pantau terus Palasi Budut di Instagram, oke? Yang namanya ada di Instastory Palasi nanti, langsung DM Palasi aja ya, atau replay story-nya. Terima kasih. Nah, selanjutnya saya pengen pendataan hadiah ya untuk Instagram Challenge. Nah, sebelumnya kan di caption fotonya tertulis semua peserta mendapatkan hadiah tote bag dan gelas kaleng. Tapi karena ada beberapa peserta yang tidak mengikuti rules-nya, seperti tertulis tunjukkan gerakan kalian saat melakukan gerakan peduli lingkungan. Banyak yang kurang sesuai, dan jadi dari tim Palasi juga menyaring beberapa yang memang mengikuti prosedur, peraturan, sampai hashtag-hashtagnya yang harus benar. Jadi saya langsung sebutin aja username yang akan mendapatkan hadiah tote bag dan gelas kaleng dari Palasi. Yang pertama, Rainbow Pen 28. Ada di room Zoom ini atas nama username Rainbow Pen 28. Ada, Kak. Ada. Kamu kelas berapa? Kelas 10 IPS 3. Fitri Nur Rahmah. Fitri Nur Rahmah. Sebentar ya. Catat. Oh, dicatat. Fitri Nur Rahmah. Kelas berapa tadi? 10 IPS 3. Oh, 10 IPS 3, oke. Nanti dari Palasi langsung hubungin wali kelasnya ya untuk dikasih. Ngasih hadiahnya juga langsung dari sekolah. Kalau kalian datang ke sekolah bakal langsung dikasih. Terus atas nama username Zaki Aye. Zaki Aye. Ada, Kak. Ada. Atas nama siapa? Kelas berapa? Dari Zaki Mansauki dari kelas 10 IPA 4. Zaki Iman Sauki, kelas 10 IPA 4. Selanjutnya, Delviana ZP. Saya, Kak. Oke, atas nama siapa? Kelas berapa? Delviana Zaskia dari kelas 10 IPA 2. Delviana Zaskia, 10 IPA 2. Iya. Oke, kasih. Selanjutnya, Edwin RZL. Kelas berapa? Atas nama siapa? Edwin apa? Edwin apa? Edwin Rizal Ramadan, 10 IPA 2. Oke, selanjutnya. Arsfi.a. Areska nih. Areska nggak ada di Zoom. Nggak ada kayaknya kelas 12 kan? Ada. Oke. Areska kelas 12 berapa? 12 IPA 2. 12 IPA 2. Areska Fanya 12 IPA 2. Terus Yoga FRDN_10. Hadir, Kak. Atas nama siapa? Yoga Ferdian. Yoga Ferdian 10 IPS 3. Oke. Iya, Kak. Selanjutnya Anindita_18. Ada, Kak. Atas nama siapa? Kelas berapa? Saskia Anindita Cahyani, kelas 10 IPA 4. 10 IPA 4, Saskia Anindita. Benar kan Saskia Anindita?
Benar, Kak. Oke, selanjutnya di Instagram. Tahu namanya siapa? Oh, tapi dia nggak hadir Zoom-nya. Oke. BN_HS 102. Hadir, Kak. Atas nama siapa? Kelas berapa? Ratu Bintang Mulia Pertama, 10 IPA 2, Kak. Siapa? Ratu Bintang Mulia Pertama. Ratu Bintang Mulia Pertama. 10 IPA 2. 10 IPA 2. Terus Valerina Rima. Mana? IPA 4. Bener guys, 10 IPA 4. Selanjutnya Fajar BW_25. Hadir, Kak. Siapa namanya? Kelas berapa? Fajar Bibit Waluyo dari kelas IPA 4. Dari 10 kelas IPA 4. Oke, selanjutnya Mari.Aedawijaya. Saya, Kak. Atas nama siapa? Kelas berapa? Maria Wijaya, kelas IX, IPA 4. 10 IPA 4. Terus B Foru. Saya, Kak. Ada namanya siapa? Kelas berapa? Nabila Nafia dari kelas X IPA 4. Nabila Nafia 10 IPA 4. Terus Nesa Akilah. Kelas berapa, Najah? Oke. Terus Naswa Raihan. NASY. Dapat tadi sama satu di sini. Udah. Oke, yang terakhir Anggita ADR. Kelas berapa? Kelas 10 IPA 1. Oke, saya ucapin kepada teman-teman yang berhasil mendapatkan hadiah tote bag dan gelas kaleng dari Palasi. Yeay. Makasih banyak yang udah mau ikutan challenge. Sayangnya belum bisa semuanya yang dikasih karena ada beberapa yang kurang sesuai. Padahal kita udah nyiapin hadiahnya banyak banget loh teman-teman. Pada asal sih. Nah, selanjutnya sebelum nutup materi webinar kali ini, saya ingin satu perwakilan dari ruang Zoom meeting ini sama satu perwakilan dari ruang aula untuk mereview kesimpulan dari apa sih yang kalian dapat untuk materi kali ini, terus apa yang paling bikin kalian tertarik, apa bagian yang paling kalian sukai, dan lain-lain. Dari ruang Zoom meeting dulu ya. Boleh Areska? Kelas 12 nih. Aduh. Kesannya ya menarik banget sih acaranya gitu. Kayak jarang banget gak sih kayak ekskul yang bikin acara gini gitu. Terus banyak banget hal yang didapat, kayak kita tuh lebih kenal lingkungan gitu kan. Mungkin bisa lebih sadar sih setelah ini. Terus yang paling disukain ya tentang kayak water rescue gitu. Kayak kalau nolong orang itu kayak seneng aja gitu. Apalagi kan kita anggapannya gini ya, apa ya? Oke gitu deh. Bingung juga. Ya intinya sukses terus buat Palasi.
Oke, makasih banyak untuk Areska. Selanjutnya dari ruangan aula yang ada di sekolah, dari OSIS atau MPK, ada yang ingin disampaikan kesimpulan dari webinar kali ini? Yaitu adalah ini terjadi. Lalu yang kedua, mitigasi bencana adalah upaya mengurangi risiko bencana baik melalui kompetisi dan meningkatkan kemampuan menghadapi bencana oleh masyarakat. Nah, tujuan mitigasi ini adalah untuk menyadarkan masyarakat akan peduli terhadap lingkungan. Jenis-jenis mitigasi sendiri dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama mitigasi terhadap bencana banjir, mitigasi terhadap bencana tanah longsor, mitigasi terhadap bencana gempa bumi, dan yang terakhir adalah mitigasi terhadap gunung berapi. Lalu yang kedua adalah bencana banjir sudah sangat sering terjadi di Jakarta, terparah terjadi pada tanggal 1 sampai 2 Februari 2007, di mana banjir di Jakarta melanda sekitar 70% dari total wilayah yang ada di Jakarta, memakan sekitar 48 korban tewas dan juga 276.333 orang harus mengungsi ke tempat yang lebih aman. Penyebab banjir sendiri adalah yang pertama karena berada pada dataran rendah, lalu yang kedua adalah kurangnya daerah drainase atau lubang untuk menyerap atau menyimpan air. Yang ketiga adalah membangun pemukiman di bantaran kali, dan yang terakhir adalah membuang sampah sembarangan. Lalu yang harus kita lakukan untuk menghindari bencana banjir yang ada di Jakarta adalah yang pertama menumbuhkan rasa peduli alam dan memahami lingkungan. Lalu yang kedua adalah mengetahui potensi bencana yang harus kita hadapi. Yang ketiga adalah memperbanyak daya sampah. Nah, ini juga bisa dihindari dengan prinsip 3R, yaitu yang pertama reduce, mengurangi dan meminimalisir sampah. Yang kedua adalah reuse, menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan. Dan yang terakhir adalah recycle atau mendaur ulang sampah menjadi produk yang lebih baik. Mitigasi banjir ini terbagi menjadi 2, yaitu ada mitigasi banjir secara struktural dan juga non struktural. Secara struktural, mitigasi banjir dapat dilakukan dengan cara pembangunan sarana dan prasarana yang terhadap banjir seperti waduk, tanggul, dan juga sungai jembatan. Lalu yang kedua, non struktural dapat dilakukan dengan cara konservasi tanah dan air sungai seperti terasering, pembuatan waduk dan juga sumur. Lalu yang kedua adalah pengelolaan daerah resapan banjir. Yang ketiga adalah penyuluhan dan juga pendidikan untuk masyarakat. Yang keempat adalah penegasan tentang hukum, dan yang kelima adalah penanggulangan banjir. Dan yang terakhir adalah water rescue. Pengertiannya adalah penyelamatan, pertolongan dan juga pemindahan korban dari tempat evakuasi ke tempat yang lebih baik. Nah, water rescue ini memiliki 4 teknik dasar. Yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan karena tadi video yang ditampilkan kurang jelas audionya. Untuk itu sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Edwin selaku perwakilan dari OSIS dan MPK. Selanjutnya teman-teman dari yang ada di Zoom, ada yang mau menambahkan enggak kesimpulannya? Bakal dapat hadiah dari Palasi kok.
Ayo ada yang tertarik buat nambahin kesimpulannya nggak? Dari siswa 10 dan 11 nih, kan dari evaluasi udah nyediain beberapa hadiah yang lumayan banyak. Nah, sayangnya yang kepilih di challenge kan cuma beberapa. Hitung-hitung buat ngabisin hadiahnya gitu, daripada nganggur. 2 orang ya dari kelas 10 1, dari kelas 11 1. Ya mungkin evaluasi. Ya aja nih. Gak ada yang tertarik ini. Dapat tote bag sama buat ngopi atau minum susu. Naik gunung jadi naik gunungnya Kerinjani. Dicoba yang namanya Fitri Nurohma IPS 3. Mau ngasih kesimpulan nggak? Jadi kesimpulannya itu kita bisa mengetahui bagaimana kita cara bisa untuk menanggulangi bencana banjir. Terus kita juga tahu penyebab-penyebab bencana banjir, mulai dari berada pada dataran rendah, terus kurangnya kawasan dry mass, membangun pemukiman di bantaran kali, membuang sampah sembarangan. Kita bisa tahu caranya mencegah bencana banjir juga. Dia udah. Oke, makasih dari siapa? Fitri Nurohma. Terima kasih Fitri. Tadi selanjutnya dari kelas 11 tuh. Tadi siapa sih yang Naila Hafsah. Ayo mau dijawab kesimpulannya nih, Naila Hafsah dapat hadiah loh. Oke, kalau nggak ada yang mau ngasih kesimpulan, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah berakhir sudah sesi webinar kali ini. Semoga dari materi yang kami sampaikan ada pelajaran yang bisa kalian pahami ya dan terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Intinya berhenti saling menyalahkan, sayangi alam, dan sayangi pula sesama. Mari kita saling bekerja sama memahami alam. Pelan-pelan kita menangani banjir dan bencana lainnya di negara ini. Saya Nurila undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berakhirlah sudah acara hari ini. Sebelumnya on cam dulu ya, semua mau didokumentasiin. Halo. Oke. Saya foto ya, hitungan ketiga. Dari slide pertama. Sabar, Pak. Sabar. Ah, shit, man. Iya, ini slide 2 ya. Slide 2 ya. 1, 2, 3. Ya, eksis. Sekarang slide 3. Mana lagi nih yang mungkin? Ya, slide 3 yuk.
Slide 4. Slide 4. Baik, Brairs. Baik, berakhir sudah acara kita hari ini. Tadi dimulai dengan doa, maka ditutup juga dengan doa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan karena berdoa tidak pernah selesai. Palasi dong. Ibu palasi. Ayo Kak, mimpin Kak. Sebelum pamit, kita Viva Palasi dulu nih, khusus anak-anak Palasi. Di ini ya, audionya on dong biar. Ayo, audionya on yuk. Udah. Ayo Angbar. Ayo audionya on dong, biar rame nih. Ramein dong. Siap. Viva Palasi kali ya. Ayo Dan, sini nih. 1, 2, 3. Viva Palasi. Viva Palasi. Viva Palasi 3 kali gitu Kak. Oh, Viva Palasi. Oh iya. Oke. Ya Allah. Yo, on mic. Jangan langsung Viva Palasi, Viva Palasi 3 kali mulai gitu. Biar ininya kedengeran sampai rumah. Ayo. Viva Palasi 3 kali mulai. Viva Palasi. Keren. Makasih semuanya. Terima kasih buat yang di room. Sama-sama. Room Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.